Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Untuk memulai renungan ini kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan, Tuhan dari segala yang hidup dan yang telah mati, Tuhan dari segala yang ada. Engkaulah pemilik kehidupan kami, Engkaulah yang mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Engkau mengetahui apapun yang ada di dunia ini. Dan biarlah malam ini Roh-Mu yang menyertai, menguatkan, dan membimbing kami memahami kehendak-Mu. Secara khusus dalam firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk selalu berpaling dan mengarah kepada di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita hari ini, Sabtu 22 November 2023, sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-11, ayat 15 hingga ayat 19, dan yang menjadi pembimbing ayat 19. Demikian firman Tuhan. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Saya ulangi sekali lagi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, firman ini Wahyu 11 ayat 15 hingga ayat 19 adalah sebuah pengumuman akhir Allah atas dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Inilah pernyataan bahwa kerajaan Allah akan datang dalam kemuliaan dan Kristus akan memerintah untuk selama-lamanya. Pada saat itu Allah akan menghakimi dunia ini dengan keadilannya. Saudara-saudara, salah satu pesan utama dari bagian dari kerajaan Allah yang akan datang adalah ketika sangkakala ketujuh ditiup, itu menandakan bahwa pemerintah Allah yang penuh akan dimulai dan kekuasaan Kristus akan diakui di seluruh dunia. Meskipun dalam kehidupan sekarang ini kita sering melihat dunia ini dikuasai oleh ketidakadilan, kejahatan, penderitaan, tetapi pada saatnya Allah akan menjadi penguasa dan Kristus akan menjadi raja, akan memerintah akan dunia ini untuk selama-lamanya dan seadil-adilnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada perlu yang kita pahami. Yang pertama, penghakiman dan pembalasan itu akan terjadi ketika penghakiman itu akan dilakukan oleh Tuhan. Bagian ini menekankan penghakiman dan pembalasan Tuhan terhadap dunia yang jahat. Ketika penatua-penatua di sorga menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan, mereka menyatakan bahwa sudah saatnya untuk menghakimi orang mati, memberi upah kepada hamba-hambanya yang setia, dan membinasakan mereka yang telah menentang dan merusak bumi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kejahatan yang akan dibiarkan terus, pasti akan dihakimi. Kejahatan tidak akan pernah berkuasa selama-lamanya. Walaupun pada saat-saat tertentu kejahatan orang-orang berdosa seakan-akan berkuasa, tetapi akan tiba masanya Tuhan akan mengakhiri dengan menegakkan keadilannya, dan setiap orang akan menerima akibat dari perbuatan dan upah yang benar bagi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kesetiaan dan harapan bagi umat Allah. Hampir dalam semua Alkitab kita baca bahwa
bagi umat Allah yang setia, bagian ini membawa harapan. Karena penghakiman Allah mempunyai dua konsekuensi, hukuman untuk orang-orang jahat, keadilan bagi orang-orang yang benar. Hukuman dalam arti mereka akan dibinasakan, akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Tetapi bagi orang-orang yang hidup bersama Tuhan, mereka akan diberkati dan menjadi bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita baca dalam renungan ini, akan kelihatan tabut jadi simbol dari perjanjian Tuhan dengan umatnya. Di mana ini mengulang kembali sejarah bangsa Israel di penghakiman kelak. Panggilan Allah kepada bangsa Israel di waktu pada zaman Abraham dan Ishak dan Yakub, secara khusus zaman Musa, dan diperbaiki dan ditebus melalui Yesus, dan akan disempurnakan panggilan itu, rencana itu, berkat itu akan disempurnakan di dalam kedatangan Kristus kedua kali. Dan itulah simbol perjanjian, tabut perjanjian di mana Allah bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir, sebelum penghakiman itu ada, sebelum penghakiman itu akan dilaksanakan oleh Tuhan, akan ada tanda-tanda Allah, tanda-tanda alam semesta, guntur yang gemuruh guntur, kilat, dan berbagai hal akan memperlihatkan kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang berani menghadapinya, baik kilat, baik guruh, baik guntur, karena itu menunjukkan kekuasaan Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa. Karena itu, sebelum itu terjadi, baiklah kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang senantiasa berpegang pada perintahnya dengan melakukan kehendaknya, dan upah kita adalah upah di sorga. Amin. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur Bapa di sorga atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan, yang senantiasa menyertai kami dan selalu mengingatkan kami. Tetapi malam ini betapa kami sangat bersuka cita karena Engkau sudah memberikan pengharapan bagi kami bahwa kami orang-orang yang benar akan Engkau selamatkan. Walaupun guruh, guntur, kilat, dan apapun yang terjadi, semuanya adalah pertanda kedahsyatanmu, tetapi orang-orang benar akan diselamatkan. Berkati kami Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.